Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur semuanya. Gimana kabarnya untuk kalian semua dimanapun berada? Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang gimana caranya mengaktifkan tenaga dalam. Jadi setiap manusia itu mempunyai tenaga dalam di dalam dirinya, mau itu perempuan, laki-laki, yang usianya udah tua maupun yang masih kecil. Di tubuh mereka itu mempunyai tenaga dalam, tapi tergantung orangnya mau diaktifkan atau tidak gitu. Untuk kalian yang baru gabung di channel Lintang Junior, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik nantinya yang saya akan buatkan untuk kalian. Insya Allah bermanfaat ya. Nah, kita kembali lagi tenaga dalam. Nah, tenaga dalam ini apa sih gitu kan? Jadi tenaga dalam ini suatu hal atau suatu energi yang ada di tubuh manusia, jika diaktifkan itu akan mempunyai energi yang sangat luar biasa ya. Mempunyai energi yang sangat luar biasa. Manfaatnya apa? Yang pertama, di dalam diri manusia jika sudah aktif tenaga dalam, jarang yang namanya sakit atau apalagi demam ya. Demam ya, yang sampai berhari-hari atau berminggu-minggu itu sangat jarang sekali. Karena kenapa? Ketika tenaga dalam aktif, dia bisa mengolah, bisa mengolah di tubuhnya ini yang namanya rasa sakit atau penyakit ini, dia bisa buang. Ya, itu ada tekniknya. Apalagi manfaatnya? Nah, ini bisa dikolaborasikan tenaga dalam ini dengan kita membacakan ayat suci Al-Quran. Itu bisa mengusir yang namanya jin atau setan. Ketika ada orang yang kerasukan ya, terus kalian gunakan tenaga dalam kalian, terus kalian membacakan ayat suci dibarengi itu, nah insya Allah itu akan sangat mudah sekali ya untuk mengeluarkan jin yang ada di tubuhnya. Terus apalagi manfaatnya? Nah, tenaga dalam ini suatu dasar ya. Tenaga dalam ini suatu dasar ilmu yang untuk dipelajari dalam segi spiritual. Jadi orang spiritual itu wajib mempunyai yang namanya tenaga dalam atau belajar yang namanya tenaga dalam gitu, agar fondasi di tubuhnya ini lebih kuat lagi. Jadi kita kalau belajar spiritual itu kita harus dari dasarnya ya, dari dasarnya. Jangan yang namanya tiba-tiba kita belajar langsung di pertengahan, yang namanya kita pengen langsung dibuka mata batinnya, pengen bisa merawang, bisa ini, bisa itu. Nah, itu salah. Itu sangat salah. Kenapa? Kalau kita langsung membuka mata batin atau belajar terawang atau langsung ke tahap yang lebih tinggi, nah itu nanti kalian akan merasakan dampaknya sangat luar biasa. Tapi kalau kalian belajar tenaga dalam dulu dari dasar, nah itu kalian akan mengetahui yang namanya rasa sakit seperti apa, dan membuang rasa sakit itu seperti apa, menetralisir yang ada di tubuhnya, gangguan itu seperti apa, kalian bisa. Tapi dengan catatan kalian harus mempunyai guru, pembimbing. Jangan kalian melakukan hal ini coba-coba atau merasa diri kalian ini bisa ya. Tapi karena kenapa? Karena kalau kalian tidak punya guru, nanti yang menghasut atau membisik ke telinga kalian, di pikiran kalian itu adalah jin. Jadi jin yang mempengaruhi pikiran kalian untuk melakukan tenaga dalam, walaupun bisa ya, ada tenaga dalam atau suatu energi di tubuh kalian, tapi itu bukan hal yang baik. Kenapa? Karena jinlah yang membantu kalian, bukan guru yang membantu kalian, membimbing kalian. Nah, itu makanya saya sering bilang, kalau kalian ingin belajar sesuatu hal gaib atau dengan hal-hal tertentu, itu harus mempunyai guru pembimbing agar
kalian ada kayak rem. Jika kalian tuh salah melakukan sesuatu, akan memperingati kalian ketika kalian tuh salah. Terus gimana caranya diaktifkan di tubuh jika tenaga dalam itu ada di setiap manusia? Yang pertama, syarat pertama, kalian harus mempunyai guru. Yang kedua, cakra atau yang di tubuh kalian ini harus dibuka, ya, harus dibuka dulu. Ibaratnya ini, kalau orang awam itu harus dibuka segelnya atau buka tutupnya, ibarat botol. Tapi di dalam tubuh itu harus dibuka juga, ya, harus bukan dibuka baju ya, tapi dibuka cakranya, dibuka energinya, semua dibuka. Nah, nanti akan timbul di situ suatu wadah, ya, di perut, ya, suatu wadah di sini, wadah batin sebutnya, atau disebutnya hambalan, ya. Nanti setelah itu baru kalian belajar pernapasan, ya, belajar pernapasan sambil mengikuti bimbingan dari guru-guru kalian, ya. Jadi setiap guru ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang langsung melakukan hal ini, ada yang langsung melakukan hal itu tergantung guru kalian, karena setiap orang pun ada beda tahapannya, gitu loh. Ada beda tahapannya. Ada yang punya wadahnya kecil, ada yang punya wadahnya itu sedang, ada yang punya wadahnya itu besar, ya. Nah, jika tahap pemula, jika sudah dilakukan semua, sudah dibuka semua yang ada di tubuh kalian, cakranya, titik-titiknya dibuka semua, nah baru biasanya yang pada umumnya itu kalau belajar tenaga dalam itu dengan melakukan dari telapak tangan, ya, telapak tangan. Jadi seperti ini, ya. Ketika sudah belajar, sudah dibuka, nah seperti ini posisinya, ya. Kalau orang yang belum dibuka, ya, cakranya itu kan biasa saja, akan nempel. Ketika seperti ini akan nempel. Tapi kalau orang yang sudah aktif tenaga dalam, ya, untuk disatukan agar menempel itu susah. Karena ada daya magnet atau energi yang sangat kuat, ya, dari tangan kanan sama tangan kiri, ya, sangat kuat. Jadi ibarat magnet gitu loh, nggak bisa menyatu. Mau dipaksa pun nggak bisa menyatu, tuh, nggak bisa menyatu, ya, nggak bisa menyatu, tuh, nggak bisa menyatu. Bohong, ini mah cuma bohongan, ini mah cuma rekayasa, ya, itu terserah kalian. Tapi hal ini emang benar. Kalau kalian mau belajar di perguruan manapun, pasti kalian akan melakukan hal tahap ini, gitu. Jadi nggak mudah. Kita untuk mengaktifkan tenaga dalam pun, walaupun sudah dibuka, untuk mengaktifkannya itu kita harus fokus yang sangat tinggi, ya. Fokus yang sangat tinggi. Karena kenapa? Kalau kita tidak fokus, kita tidak bisa merasakan ada energi atau pusaran energi yang ada di telapak tangan kita, gitu. Kadang kalau orang awam itu berpikirnya hal seperti ini itu hal bodoh, ya. Jadi saya punya cerita, ketika saya belajar, ya, saya seperti ini, saya melakukan gini aja terus. Karena kenapa? Saya penasaran. Saya orang yang penasaran, ingin mencoba terus mau di tempat umum, gitu kan, dalam arti lagi sama temen, gitu. Saya mau begini aja, karena temen mau ngapain sih, kayak orang gila aja, orang stres, gitu kan. Karena ngapain kita begini, orang ngobrol kayak begini, kita sibuk gini, kita sibuk latihan, gitu kan, kayak orang gila, stres, gitu kan. Ya bagi saya nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena orang itu tidak tahu, gitu. Dan saya tidak mempedulikan ucapan orang lain, gitu loh. Saya lebih fokus apa yang saya lakukan. Nah, ketika kalian memperkuat, ya, energi yang ada di tangan kalian, ya, semakin kalian untuk menyatukan, ya, semakin kalian untuk menyatukan tangan kalian seperti ini untuk bertemu, itu kalau kalian lebih menggunakan energi kalian, itu akan sampai timbul seperti ini. Contohnya, ini ketika biasa saja, ya, tuh, masih bisa bertemu, walaupun ada sedikit kayak magnet, ya, berbenturan itu, ya, masih biasa saja. Tapi ketika diaktifkan sedikit lagi,
agak sedikit menjauh jaraknya ya. Saya tambahin lagi. Agak sedikit menjauh. Kalau saya full, sampai seperti ini. Sampai seperti itu. Makanya kenapa? Kalian mungkin diantara kalian pernah yang namanya melihat sampai orang itu melakukan suatu seperti meditasi di tempat tertentu, biasa sih lapangan ya, lapangan yang luas yang terbuka. Orang-orang itu melakukan suatu meditasi, melakukan hal-hal yang gurunya beritahu, yang gurunya arahkan. Di situ mereka itu melakukan suatu gerakan. Ada sampai gerakan untuk bertahan seperti apa. Ada tenaga dalam pun dibarengi dengan Asmaul Husna. Jadi kalau misalnya orang aktif tenaga dalamnya, dua-duanya nih, kalau kita sparring tenaga dalam, nah itu tuh sebenarnya itu untuk meningkatkan konsentrasi dan tenaga dalam kita, untuk membangkitkan, lebih bangkit lagi, lebih sempurna lagi, sparring gitu, sparring dengan orang lain. Tapi kalau misalnya kita sparring, biasanya ada saja orang yang licik ya, ada saja orang yang licik. Jadi gimana? Ketika kita berhadapan, ibarat 1 meter ya, jaraknya 1 meter, berhadapan, kita siap untuk menyerang. Nah yang itu biasanya nggak pakai tenaga dalam, tapi emang beneran nonjok gitu loh. Si musuh itu beneran nonjok. Kenapa? Karena memancing emosi kita. Semakin kita emosi, itu semakin kalah menggunakan tenaga dalam gitu. Kenapa? Karena tenaga dalam itu kuncinya tidak boleh emosi ya, tidak boleh emosi. Kalau kita emosi, kita akan kalah. Makanya di situ tenaga dalam itu harus dengan fokus konsentrasi yang tinggi. Gak mudah juga kalau kita sparring dengan orang lain. Biasanya antara perguruan zaman dahulu itu ya, antara perguruan itu ada seminggu sekali atau sebulan sekali itu ada sparring biasa lah gitu. Apakah tenaga dalam bisa untuk pengobatan? Sangat bisa. Jadi ada yang namanya sebutnya mungkin zaman dulu ya, atau sampai zaman sekarang, yang namanya Reiki. Reiki itu suatu aliran listrik yang ada di tubuh manusia. Nah, itu juga pakai tenaga dalam pernapasan. Jadi di mana tangan ini ya, atau tangan kita atau tubuh kita ini bisa mengalirkan tenaga listrik ya, jika kita menyentuh orang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada kalian yang diobati dengan orang lain, ketika disentuh atau dipijit atau ditekan atau ditotok saraf, itu mengandung listrik atau merasakan listrik, sengatan listrik. Nah itu orang itu mempunyai tenaga dalam Reiki di tubuhnya sudah aktif gitu ya. Jadi energi listrik ini yang nantinya akan memperlancar peredaran darah, akan memperbaik saraf-saraf kalian sudah lemah. Jadi ketika disetrum, ibaratnya setrum, itu saraf itu akan mengejut ya, ibaratnya yang tadinya lemah tiba-tiba kayak kaget, mengejut begitu. Nah, itu akan aktif lagi lama kelamaan, akan normal lagi. Nah itulah, jadi banyak pengobatannya seperti ini yang dilakukan, sangat bagus ya untuk dipelajari. Jadi buat kalian juga yang untuk mau belajar tenaga dalam, mau belajar pengobatan ya, carilah guru yang mumpuni ya, yang bisa untuk mengajarkan kalian, yang dekat dengan kalian. Jangan jauh-jauh lah kalian mencari guru, tapi carilah guru di daerah kalian dulu. Jika kalian tidak ada di daerah kalian, baru nyari keluar gitu. Jadi seperti itu ya adabnya. Nah, setelah kalian lulus atau bisa merasakan energi yang ada di tangan kalian, setelah bisa, nah kalian nanti akan dicek. Suruh orang lain untuk menekan di atas pusar ya, di atas pusar, di atasnya sedikit lah ya, berapa mili atau berapa inci ya, berapa inci. Nah, di situ teman kalian suruh menekan dengan kuat ya, tapi jangan dulu diaktifkan tenaga dalamnya. Jadi nanti kalian bisa merasakan perbedaannya antara yang diaktifkan dengan yang nggak diaktifkan, seperti apa bedanya gitu. Nanti kalian akan tahu. Jadi saya contohnya seperti ini.
ini pusar ya, kalian tekan sekuat tenaga ya, suruh teman kalian tekan dengan sekuat tenaga, kan otomatis perut kita akan masuk ke dalam ya, akan terdorong ya ke dalam. Nah semakin kencang, nah kalau kita jangan aktifkan dulu, kita hempaskan dengan perut kita, balikan ke normal lagi posisinya, itu akan sangat sulit ya, sangat sulit. Tapi kalau ketika kita hempaskan dengan tenaga dalam kita ya, sekali hempas itu akan sangat luar biasa tuh. Itu kan kalau yang sudah bagus itu dulu kita ini di perut ini ditekannya tuh pakai kayak kayu ya, kayak kayu ditekan kenceng, baru kita aktifkan dari dalam, itu bisa kelempar jauh, ya. Itu dulu prakteknya seperti itu, bisa dengan tangan pun bisa. Terus apa lagi? Nah itu nanti di situ tahap selanjutnya itu ya, kalian akan belajar yang namanya silat gaib ya, silat gaib, terus ilmu menghadirkan ya, ilmu hadiran sebutnya, ilmu hadiran ya. Kalau silat gaib nah untuk silat gaib itu video selanjutnya. Untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, oke? Agar kalian tidak ketinggalan, ditekan tombol loncengnya.